Kalau mau sempurna, kau di sorga aja. Kalau di dunia itu pasti ada plus minusnya. Global Anda bisa lihat banyak di sana, dan juga kita bisa melihat bahwa perang Ukraina Rusia belum selesai, ketegangan Amerika di Latin juga belum selesai. Sekarang sudah datang lagi dengan ketidakpastian Timur Tengah. Tapi saya tadi malam nanya satu teman dari Eropa. Saya tanya, ini mau berapa lama lagi nih perang ini? Dan sekarang ada tim saya juga di Singapura nanya. Tadi malam saya tanya Amerika, apa sih yang terjadi gitu? Dia bilang, Pak Luhut, let's see what's going to happen for the next few days. Saya bilang, apa maksudmu gitu? Ya nanti kita mau lihat. Karena saya bilang pada juga laporan ke Presiden, perang sekarang ini itu perang teknologi. Anda bisa lihat betapa Iran cerdiknya pakai drones yang murah, tapi bisa terbang 2000 km dan very accurate to attack, to hit any target. Dulu Amerika dengan Patriotnya sangat bangga bahwa mereka bisa membuat umbrella, bisa membuat nangkis ini, tapi harganya mahal. Padahal Iran membuat drone yang murah dan dia share tadi di Ukraina, dan itu membuat dampak yang luar biasa juga sulitnya buat Amerika. Jadi dia harus menghancurkan pusat-pusat produksi daripada drones dan sistem pertahanan udaranya. Kalau tidak, maka akan terjadi nanti gerilya seperti gerilya di Papua. Bahwa kita berhenti, dia drones lagi, tembakin 50, tembakin 100. Jadi situasi itu akan terus tidak menentu. Ini tidak mau. Jadi saya tanya apa yang akan terjadi. Dia bilang kita lihat beberapa hari ke depan ini. Saya dalami lagi, mereka akan melakukan lagi presisi bom, B-52 akan diterbangin, B-2 sudah diterbangin, semua sudah dihajar, dirusakin. Tapi masih banyak sekali simpul-simpul itu. Dan sekarang mereka mau bikin carpet bombing, tapi dengan target yang presisi, yang targeted betul-betul. Apakah ini bisa menyelesaikan? Menurut saya belum. Yang bisa nanti menyelesaikan ini, mungkin 90%, 95%, kalau pemerintahannya ganti. Apakah ada yang bisa menjamin pemerintahannya ganti? Kita nggak tahu. Jadi poin saya, uncertainty ini masih tinggi. Oleh karena itu kita dalam negeri harus kompak juga menghadapi ini. Karena semua dunia menghadapi masalah ini. Dan kalau Anda lihat, Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika di Munchen pidato 10 hari yang lalu, dia sudah mengatakan salah kita melepaskan penjajahan dulu. Jadi Indonesia ini sebagai katakanlah penyatu Asia Afrika waktu itu dianggap salah. Bahwa kita mendorong kemerdekaan negara-negara berkembang. Sekarang mereka pengen lagi melakukan kolonisasi atau penjajahan lagi dalam bentuk yang beda. Anda bisa bayangin Presiden Maduro diambil oleh Delta Force, begitu aja, nggak ada yang ribut sekarang. Apa mau begitu? Apa mau bisa begitu terus kita? Kan tidak. Ada PBB, tiba-tiba dibikin sekarang Board of Peace. Siapa yang buat? Amerika. Jadi kita sebagai dengan undang-undang dasar kita yang menjelaskan bebas aktif, itu saya kira sudah pola yang paling benar. Kita baik pada semua, kita bisa berkomunikasi dengan semua. Pertumbuhan ekonomi Amerika juga rentan, dan kita lihat juga masalah AI, bisa juga bubble, dan kalau ini bubble pecah, itu bicara 25 triliun US dollar, apa dampaknya kepada ekonomi dunia? Berapa banyak Indonesia investasi sekarang di di AI industri yang ada di Amerika. Ini juga divergensi kebijakan global. Jadi begitu kompleks masalah ini, saya titip pada kalian, jangan cepat-cepat buru-buru mengatakan kita ini repot, kita ini susah. Susah, yes. Tapi ini masalah semua. Yang penting kita cari solusinya. Kalian juga berpikir ke depan sebagai pemimpin juga itu. Identifikasi masalah itu secara akurat, buat masalah itu jadi sederhana,
cari solusinya. Ada pilihan 1, ada pilihan 2, untung rugi masing-masing, kau war game kan, kau ambil mana yang terbaik sama kamu. Kalau mau sempurna, kau di sorga aja. Kalau di dunia itu pasti ada plus minusnya. Tapi kau berani buat keputusan sepanjang, saya ulangi, sepanjang kau tidak punya konflik of interest. Konflik of interest ini sangat penting. Kau hindarin itu. Oleh karena itu, saya setelah perjalanan hidup saya nggak percaya itu sudah ada sumpah-sumpah itu lagi. Karena semua orang bersumpah. Tapi banyak juga korupsi juga. Jadi yang benar, kita bangun ekosistem supaya dia tidak bisa mencuri. Supaya dia tidak bisa berdosa. Contoh, e-katalog. Semua government procurement, sekarang 95% sudah masuk di e-katalog. Akibatnya apa? Penerimaan negara membaik gara-gara itu. Dari government procurement tadi. Sekarang kita kaitkan dengan yang lain. Dan dengan nanti government teknologi, kita berharap akan mengurangi korupsi sebanyak mungkin karena tidak bisa korupsi. Karena tidak bisa korupsi, saya ulangi. Karena dia tidak bertemu dengan orang lagi, dia deal dengan mesin, dan dia deal dengan tadi yang ada AI, yang AI itu akan memverifikasi sebelum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.